Bangun pagi mandi pakai baju pagi, dari kecil sampai besar selalu seperti ini. Setiap hari Minggu tanpa ragu-ragu, pergi ibadah sama teman-teman dan keluarga. Tapi bukan untuk sekarang, saat corona menyerang. Tidak keluar rumah, protokol pemerintah. Semua sekarang online, ibadahnya ikut online. Tidak boleh salaman, hanya boleh virtual. Ibadah online banyak godaan, bisa telat tinggal diulang. Ibadah atau tidur aja, harus yang mana? Nyanyi pujian tidak serius, malah ngomongin background terus. Komenin pelayannya, nggak fokus ke khotbahnya, lewatin persembahannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengan suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, Tetap sapa walaupun hanya lewat WA. gerejanya online aja, Komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga. pengumuman online aja, Ikut perhatikan update teman segereja. persembahan online aja. Tetap menabur luaskan kerajaannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengar suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, tetap sapa walaupun hanya lewat WA. Gerejanya online aja, Komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga, pengumuman online aja. Ikut perhatikan update teman segereja. Persembahan online aja, tetap menabur luaskan kerajaannya. Sekarang ibadahnya dimulai aja. Shalom warga kerajaan, menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini juga di Indonesia.
Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya, warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, cuma jadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid. A certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini sudah aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih, menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu. Supaya kau bisa melihat kembali. Dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas. Dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang. Dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders. Seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin.
Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Saya percaya kita semua bahagia, kita semua bersuka cita karena Tuhan masih memelihara dan melindungi kita sampai hari ini. Haleluya! Bersyukur juga karena tadi malam kita sudah sama-sama Zoom meeting, ibadah secara online, merayakan ulang tahun kita yang ke-16 sekaligus menutup ibadah KM kita di tahun 2020. Kita semua pasti diberkati Tuhan lewat acara tadi malam ya. Sejarah ya, pertama kalinya kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-16 secara online. Haleluya. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan hal penting tentang ibadah Natal kita di tahun ini. Ibadah Natal kita akan dilakukan pada tanggal 25 Desember. Offline atau langsung di RCC Novotel. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu beribadah secara offline pada tanggal 25, wajib mendaftar. Kami akan segera memberikan link pendaftaran. Bapak Ibu tinggal klik saja link itu, lalu isi data pribadi Bapak Ibu, lalu pilih 3 pilihan ibadah. Yang pertama jam setengah 8 sampai jam setengah 9, yang kedua jam 9 sampai jam 10, yang ketiga jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Nah, setiap kali ibadah hanya dibatasi 30 orang. Jadi kalau Bapak Ibu daftar ternyata jam 9 sudah penuh, berarti Bapak Ibu pilih yang jam setengah 8 atau yang jam setengah 11 ya. Oke. Minta linknya ke gembala-gembala KM, karena setelah ibadah ini saya akan segera men-share link pendaftaran ibadah Natal kepada gembala-gembala KM. Nah, bagi Bapak Ibu, para senior yang sudah berusia 55 tahun ke atas, kami sarankan tetap aja di rumah, ibadah secara online, karena ibadah kita yang jam 9 pagi akan streaming online langsung. Jadi Bapak Ibu yang sudah senior 55 tahun ke atas, tetap di rumah saja. Kami sarankan tetap di rumah saja dan ikutilah ibadah secara online. Oke, itu saja informasi yang ingin saya tambahkan. Dan tetap ya pakai masker. Datang dari rumah pakai masker. Nah, semua jam ibadah, disiplin protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, masker tetap dipakai. Oke, kita akan segera mulai ibadah kita. Jadi milikilah sikap hati yang menyembah karena kita sedang beribadah. Duduk di tempat yang nyaman bersama anggota keluarga. Dan ikuti semua rangkaian ibadah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan.
Ya, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa beribadah lagi ya di minggu kedua bulan yang terakhir tahun ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang luar biasa ini kami bisa sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Engkau sangat dihormati Tuhan, karena memang kami mengakui, menyadari bahwa Engkau Tuhan Maha Hadir, dan karena itu Engkau juga hadir pada saat ini di sini, di tempat kami masing-masing. Sebab itu nikmatilah semua ibadah ini yang kami lakukan dengan penuh rasa syukur, rasa terima kasih, pengabdian kami kepadamu Tuhan, untuk mengizinkan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bicara Tuhan, pakai hamba-Mu, sebab pada saat ini kami butuh hikmat Tuhan, lebih daripada hikmat manusia. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, wonderful Jesus. Yesus yang wonderful, Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Mazmur 40 ayat 5. Kita baca sama-sama ayat ini. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya saudara dikasih Tuhan, saya pegang gitar. Saya ingin kita menyanyikan sama-sama. Saudara tentunya ikuti dengan lagu ini. Nanti akan ada teksnya. Lagu lama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang cocok dengan tema pada saat ini ya, lagu ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Oh, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Lagi ya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Oh, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Mari katakan sama-sama, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Oh, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Wow. Lagu ini juga dikutip dari firman Tuhan. Bagaimana kita menyatakan kekaguman kita dan kebanggaan kita kepada Tuhan yang besar,
persis di Mazmur ini. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu dan maksudmu, and your plan, your wonderful plan, ya. Rencanamu yang luar biasa, yang hebat. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Minggu lalu, kita baca ayat ini, Filipi 1 ayat 25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu, kata Rasul Paulus, makin maju dan bersuka cita dalam iman. 26, baca sama-sama bersuara. Sehingga kemegahanmu, kaucema dalam bahasa Yunani, atau kebanggaan dalam Kristus, Yesus, makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, musim ini disebut musim spesial. Saya sukakan sebut ini musim spesial, musim khusus. Ya betul, ini musim khusus. Karena harusnya musim ini membuat kita makin bangga pada Yesus. Wonderful Jesus. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Harusnya musim ini membuat kita makin bangga pada Yesus. Rasul Paulus dalam keadaan di penjara, dia punya keyakinan bahwa krisis yang dialaminya dan tentunya yang dialami oleh umat Kristen pada masa itu membuat makin maju dan bersuka cita dalam iman. Iman bukannya tambah mundur, tapi tambah maju. Bukannya kehilangan sukacita, tapi tambah bersuka cita. Oke, kita sudah bahas ada 2 pelajaran berturut-turut di beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana kita harus bersuka cita. Alkitab bahkan berkata, kamu harus bersuka cita. Jadi, musim ini harusnya menjadi musim yang membuat kita makin maju dalam iman, makin bersuka cita, dan tambah bangga kepada Yesus. Kenapa kita bangga kepada Yesus? Karena ada banyak perbuatan yang hebat, yang besar, yang luar biasa, yang terjadi di masa spesial ini. Semakin buruk keadaannya, semakin terlihat. Ya, terlihat akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Saya pernah belajar waktu di sekolah Alkitab, diajarkan bahwa di padang gurun semakin kering keadaannya, semakin kita melihat pertolongan Tuhan. Amin ya. Jadi semakin keadaannya seperti ini, semakin nyata kuasa Tuhan menolong, membela, memelihara kita. Maka semakin banggalah kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara semua kita ya makin bangga pada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebanggaan kita pada Yesus akan menentukan sikap kita. Saya pilih kata-kata yang mirip tapi artinya beda. Akan menentukan sikap kita mempermuliakan atau mempermalukan Yesus. Menyinarkan atau menyirnakan. Saya coba cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, apakah kata menyirnakan itu memang bahasa Indonesia, dan benar itu bahasa Indonesia. Menyirnakan dari kata dasar apa? Sirna, yaitu menghilangkan. Jadi kebanggaan kita pada Yesus akan menentukan apakah kita menyinarkan Yesus, bersinar, atau menyirnakan Yesus, atau membuat Yesus sirna, tidak terlihat dalam kehidupan kita. Mempermuliakan dia atau malah mempermalukan dia. Kenapa? Saudara dikasih Tuhan, karena kebanggaan akan Tuhan akan menentukan sikap kita, tindakan-tindakan kita. Maka kebanggaan kita pada Yesus sangat berhubungan dengan sikap kita sebagai orang yang bersyukur atau tidak. Sekali lagi, kebanggaan kita kepada Yesus, wonderful Jesus, Yesus yang luar biasa, yang wonderful. Nah, kebanggaan kita padanya berhubungan dengan sikap kita yang bersyukur atau tidak bersyukur, ya. Saya mau tunjukkan beberapa kebenaran tentang orang yang bersyukur. Bagi orang yang tidak bersyukur, maka tidak pernah ada rasa cukup bagi dia. Saya ulang lagi, bagi orang yang tidak bersyukur, katakan tidak bersyukur, oke, maka tidak pernah ada rasa cukup bagi dia. Apa beda
rasa cukup dan rasa kurang. Orang yang rasa cukup tidak merasa kurang. Tapi orang yang rasa kurang tidak merasa cukup. Lagi ya, orang yang rasa cukup, dia tidak merasa kurang. Cukup aja. Tidak rasa kurang. Mungkin dalam beberapa hal kenyataannya ada kekurangan. Tapi orang yang bersyukur, merasa cukup, dia tidak rasa itu sebagai sebuah kekurangan. Dan jangan lupa ya, Alkitab bilangnya, asal ada makanan dan minuman, itu cukup. Jadi cukup dalam definisi Alkitab, kita sudah belajar, asal ada makan dan minum, cukup. Nah, orang yang punya rasa cukup, tidak merasa kurang, walaupun kurang pulsa handphone, misalnya. Asal ada makan dan minum, cukup. Walaupun kurang yang lain, ada banyak lah ya. Ada banyak, kalau bilang kurang, banyak dong ya. Saya juga kalau bilang kurang, ada lah. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sebuah kekurangan. Asal ada makan dan minum, saya mau katakan saya cukup. Tapi bagi orang yang tidak bersyukur, tidak ada rasa cukup bagi dia. Orang yang rasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Selalu kurang. Nah, itulah orang yang tidak bersyukur. Mempermuliakan atau mempermalukan. Menyinarkan atau menyirnakan orang yang model begini. Ya. Jadi yang pertama, bagi orang yang tidak bersyukur, maka tidak pernah ada rasa cukup baginya. Ini bukan soal punya atau tidak punya. Sekalipun orang berada, tapi selalu merasa kurang, dia adalah orang yang tidak merasa cukup. Alias orang yang tidak bersyukur. Yang kedua, bagi orang yang tidak bersyukur, maka tidak ada dari hidupnya yang bisa dibagikan. Setidaknya dia merasa tidak bisa membagikan apa-apa. Itulah orang yang merasa tidak punya perasaan bersyukur. Orang yang selalu merasa kurang. Dia selalu berpikir bahwa tidak ada dari dirinya yang bisa dibagikan. Karena dia rasa kurang. Dan orang begini adalah orang yang tidak bersyukur. Saya mau bilang buat kita semua, tidak ada di antara kita yang terlalu miskin yang tidak bisa berbagi. Tidak ada di antara kita yang terlalu nggak punya sampai nggak bisa ada yang dibagikan. Nggak ada lah. Nah, kenapa Anda atau kita merasa tidak ada yang bisa dibagikan? Jangan-jangan karena kita merasa kurang. Kita tidak bersyukur dan tidak merasa cukup. Nah gitu ya. Maka kita merasa tidak ada yang bisa dibagikan. Yang ketiga, tentang orang yang tidak bersyukur. Bagi orang yang tidak bersyukur, lebih sadar dia terhadap pemberian daripada memberi. Orang yang tidak bersyukur lebih sadar, lebih peka, lebih sensitif terhadap pemberian daripada dia memberi. Bagi orang yang tidak bersyukur, baginya lebih sadar untuk dibantu, bukan untuk membantu. Itulah orang yang tidak bersyukur. Dia lebih rasa dia yang lebih layak untuk dibantu. Bukan untuk membantu. Dialah yang diberi, bukanlah untuk memberi. Tidak pernah ada rasa sesuatu dari dirinya yang bisa dibagi atau diberi. Padahal harusnya ada. Cukup dengan rasa bersyukur dan merasa cukup. Nah, sikap seperti ini sangat jauh ya dengan orang yang disebut bangga pada Yesus ya. Melihat Yesus sebagai Tuhan yang luar biasa. Jauh ya. Beda mulut dari sikap gitu ya. Hubungannya dengan kebanggaan pada Yesus, orang yang selalu bersyukur lebih percaya pada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bila dia mengatakan mengandalkan Tuhan, maka tindakannya membuat Yesus dipermuliakan. Bersinar, bukan sirna. Dipermuliakan, bukan dipermalukan. Kenapa? Dia percaya sekali pada pemeliharaan Tuhan. Dia percaya pada pertolongan Tuhan. Dia percaya pada perlindungan Tuhan. Itulah orang yang bangga pada Yesus dan berkata wonderful Jesus. Tidak hanya slogan, tidak hanya sekedar mengakui Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, tapi dia mengalami keluar biasaan Tuhan dalam kehidupan dia. Sekali lagi, dia mengalami keluar biasaan Tuhan dalam hidupnya dia. Apakah saudara mengalami keluar biasaan Tuhan dalam kehidupan saudara? Oh yes, saya mengalami wonderful Jesus. Dia pelihara, Ebenezer,
sampai di Desember ini Tuhan sudah tolong ya. Orang Minahasa bilang, so sampai Desember ya, bukan Desember ya. So sampai Desember ini Tuhan so tolong. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah lindungi kita. Wonderful Jesus, we thank you Jesus. We thank you for your kindness, your goodness Lord Jesus. Kita sangat berterima kasih, your protection, your provision, you provide our needs. Engkau yang menyediakan segala kebutuhan kita. Tapi kita tidak sampai di sini saja. Kehidupan kita lah yang kemudian membuat Yesus bersinar, bukan sirna. Dipermuliakan, bukan dipermalukan. So dikasih Tuhan, kita harus mengakui banyak orang percaya, orang yang ngaku percaya, orang Kristen di masa sulit hari-hari ini, di masa khusus hari-hari ini, justru tidak menunjukkan kebesaran Tuhan lewat kehidupan dia. Namun ya tangan di bawah, ya bahkan membuat banyak musuh hanya karena merasa orang lain tidak pedulikan dia. Sekali lagi, membuat banyak musuh di masa sulit. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak diperhatikan. Orang yang hidup yang nggak tahu keadaan ini jadi musuhnya gitu ya. Semakin baik keadaan orang, semakin sulit dia melihatnya. Saudara, mari lihat Tuhan saja ya. Lihat Yesus, iman kita akan kepada Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau selesai dengan memberikan kepada saudara 3 alasan yang membuat kita makin bangga pada Yesus ya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Amin. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup jauh dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi pengharapan. Wah, 3 alasan ya. 1, kita lihat dari Mazmur 45, ayat pembacaan kita yang pertama. Tadi ya. Ayat 5, bagian awal, bagian A. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan. Oh Lord my God, you have performed many wonders for us. Ya, Engkau telah menunjukkan, Engkau telah melakukan banyak hal yang ajaib untuk kita, untuk kami, ya Tuhan Allahku. Nah dia bilang begini, your plans for us are too numerous to list. Perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami ya Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kenapa kita bangga pada Tuhan? Karena perbuatan yang ajaib. Karena rencananya yang hebat dan luar biasa kepada kita. Kita makin bangga pada Tuhan dan kita berkata wonderful Jesus. Karena apa saudara dikasih Tuhan? Banyak yang telah Dia lakukan. You have performed many wonders. Saya percaya saudara, sampai hari ini kita bisa ada nih bukti bahwa Tuhan telah menunjukkan banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Betapa enggak ajaib saudara dikasih Tuhan. Kita masih eksis, kita masih ada, kita masih sehat. Oh mungkin sudah merasa tidak ajaib. Kalau saja virus bisa terlihat tuh, saudara dikasih Tuhan Yesus. Wah saudara pasti akan bolak-balik bilang wonderful Jesus. Kenapa? Itu virus di mana-mana tuh virus. Jangan-jangan sudah masuk dalam kehidupan kita, cuma kita nggak tahu. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Jangan-jangan harusnya kita melalui fase yang kritis di masa spesial ini. Tapi Tuhan menyelamatkan kita. Jangan-jangan bisnis saudara, pekerjaan saudara, profesi saudara terancam sangat. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang berniat tidak baik kepada saudara. Jangan-jangan. Tapi Tuhan membuat perbuatan yang ajaib. Artinya begini, sadar tidak sadar. Itu gak penting. Yang penting adalah kita mengakui bahwa kita sudah hidup dalam keajaiban yang Tuhan sudah lakukan. Haleluya. Ya saudara dikasih Tuhan, mari. Kenapa Dia lakukan itu? Karena Dia berkepentingan untuk melindungi, memelihara, menyertai kita. Kenapa Dia berkepentingan? Karena hidup kita penting. Hidup kita penting. Sepenting apa? Sepenting darah Yesus yang sudah ditukarkan dalam kehidupan kita. Paulus kan bilang minggu lalu kita sudah belajar. Kalau aku hidup, itu artinya, aku masih diperlukan dalam bahasa kita. Itu perlu bagimu. Jadi kehidupan kita ini diperlukan bagi kerajaan sorga untuk memperluas kerajaannya.
Maka Tuhan dengan keajaibannya melakukan banyak perkara untuk memprotek kita, memprovide kita, memelihara kita. Dan inilah kita hari ini Ebenezer. Sudah ditolong, diprotek oleh Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Mari naikkan syukur, masih makan tempe, masih makan nasi, tidak punya lauk. It doesn't matter, bukankah hidup lebih penting kata Alkitab. Yang penting ada hidupnya. Mau makan juga steak, mau makan juga makanan yang enak-enak dan mahal-mahal, tapi kehidupan hilang gara-gara makanan itu. Ngapain saudara dikasih Tuhan? Mari pandanglah mana yang lebih penting dalam hidup ini, sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Belum lagi kata ini, maksudmu untuk kami. Iya, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana kepada kita. Ya, Alkitab dalam bagian lain bilang, rencanamu ya Tuhan terlalu besar untuk ditulis, ya, untuk didaftarkan. Rencana Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, muaranya cuma satu, untuk mempermuliakan namanya, bukan mempermalukan namanya. Untuk bersinar, bukan sirna. Saudara dikasih Tuhan, mari saudara dikasih Tuhan, kita bisa berkata di akhir tahun ini, wonderful Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tersenyumlah, memuji Tuhanlah. Jadi sehat ini hidup kan? Imun bagus dong, daripada baper, sakit hati sana, sakit hati sini, sensitif sana, sensitif sini, melihat orang punya kebahagiaan dan seterusnya. Stop. Bukan cuma yang bahagia, saya juga bahagia dengan segala keterbatasan saya. Wonderful Jesus. Sampai di sini Tuhan sudah tolong. Nggak bisa bikin nastar untuk Natal. Nggak bisa bikin kue untuk Natal. Ya puji Tuhan, emangnya mau open house. Puji Tuhan kan? Jadi nggak apa-apa, kita terbatas untuk bisa bikin kue. Lagian memang nggak ada open house. Harusnya nggak boleh open house. Tapi karena tidak keluarga datang. Saya juga bahkan berpikir, tidak buka open house lah, tidak mau bikin open house. Dan tidak berpikir juga keluarga mau datang. Ya, karena ini waktunya spesial. Sekali lagi ya, ini waktu spesial, ini bukan waktu, ini new normal, bukan normal, saudara. Kita bukan terlalu takut, bukan. Tapi kita mau bijaksana. Dan saya bahkan tidak peduli orang bilang saya takut. Tidak peduli dong, kenapa? Karena hidup lebih penting daripada sekedar mau excuse orang-orang punya opini tentang kita. Terlalu takut dia, terlalu takut. Tidak peduli lah ya, tidak penting buat saya itu. Yang saya penting adalah saya tidak ganggu orang. Dan orang tidak ganggu saya dalam hal virus maksudnya. Ya, saya jaga orang dan saya menjaga diri saya terhadap orang-orang. Sudah gitu aja. Orang yang tidak menghormati orang lain adalah menyebar virus di mana-mana. Itu tidak menghormati. Kelihatannya rame-rame, happy-happy, tapi saling berbagi virus itu kita enggak pernah tahu. Kan gitu, sudah dikasih Tuhan. Maka hormatilah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita dan keajaiban perlindungannya buat kita. Hormatilah Tuhan. Kalau Natal ini kita tidak bisa buat apa-apa, tidak open house, tidak ada rame-rame, ya memang musimnya seperti itu, saudara. Puji Tuhan, kalau ada berkat, bukan berarti tidak bikin kue, bikinlah kue. Saya juga berencana mau ada kue sebenarnya. Tapi untuk kita, nanti ada orang terdekat yang kita pastikan aman, keluarga sendiri maksudnya, orang tua sendiri, kakak adik sendiri, yang kita aman. Karena saudara tahu ya, kalau mau bicara virus, ya tidak ada keluarga kan di situ. Kita harus benar-benar saling sayang, saling jaga, saling mengasihi. Itu kata saling mengasihi sekarang agak aneh ya. Saling mengasihi berarti tidak berpelukan. Nah ya, saling mengasihi berarti tidak cipika-cipiki. Saling mengasihi adalah tidak mengunjungi, itu saling mengasihi. Nah, kalau dulu kan, dia enggak sayang, dia enggak pernah datang. Nah, sekarang begini, kalau kita sayang jangan datang. Nah, gitu ya. Agak aneh ya musim ini ya. Justru karena kita mengasihi, kita enggak datang. Selama musim khusus ini, ada banyak bayi yang lahir. Ada banyak keluarga baru. Congratulations buat keluarga-keluarga Rock Balikpapan yang melahirkan punya baby. Tapi saya mau bilang, mohon maaf Bapak Gembala, belum datangi semua baby. Bahkan keluarga saya sendiri, Angel melahirkan, saya belum lihat babynya gitu ya. Saya belum lihat, saya tahu dia pasti mengerti keadaan ini. Orang lain bisa, itu orang lain, tapi saya enggak gitu ya. Apalagi dalam posisi sebagai seorang pemimpin, seorang gembala, tentunya saya dilihat banyak orang. Pak Harold ternyata begitu, dan saya gagal untuk memberikan keteladanan. Menurut saya sih keteladanan penting ya, daripada kebanyakan ngomong juga orang lihat juga sama aja dia sikapnya seperti itu, seperti nggak ada
3M, ingat-ingat pesan ibu gitu ya. Enggak, saudara, saya ingat pesan ibu. Ya, yaitu saudara menjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun. Yang terakhir apa ya? Sudah dikasih Tuhan, tidak melakukan kerumunan, mencuci tangan gitu ya. Sudah dikasih Tuhan. Oke, yang kedua langsung. Selanjutnya ayat ini berkata, Mazmur 4:5, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. You have no equal. Engkau tidak bisa dibandingkan. Tidak ada yang dapat disejajarkan. Wonderful Jesus. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Apalagi cuma virus. Apalagi cuma resesi ekonomi. Yesus tidak bisa dibandingkan dengan itu. Dia lebih besar. Dia terlalu besar, saudara dikasih Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Yang mengasihi kita, yang kita banggakan, yang kita taruh imannya. Wonderful Jesus. Dia no equal, tidak bisa. You have no equal. Engkau tidak bisa dibandingkan, disejajarkan. Tidak ada. Dan itu Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang mengasihi. Bukan cuma kita punya, tapi mengasihi kita. Wow, 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 wow. Sudah dikasih Tuhan. Cuma sekedar untuk mengingatkan saudara, Tuhanmu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Harusnya kehidupan kita juga adalah kehidupan yang hebat dan luar biasa. Saya beritahu, kehidupan yang hebat dan luar biasa terlihat ketika tantangan akan kehebatannya teruji. Sekarang tantangan untuk menunjukkan Tuhan hebat teruji. Ekonomi, krisis, virus, sakit, apapun sudah. PHK mungkin, apapun sudah. Itu tantangan untuk menunjukkan kehebatan Yesus. Berdirilah teguh di dalam iman saudara. Dan tunjukkan bahwa Yesus saudara besar. Dia sanggup pelihara saudara. Dan dia memberi makan kepada umatnya. Sebenarnya saya tergoda untuk memberikan judul, pandanglah burung di udara. Itu judul ya. Hanya untuk ingatin kita. Tuhan pernah kasih tahu lewat firman-Nya Matius pasal 6. Pandanglah burung di udara. Ya, dia punya makanan, dia terpelihara sempurna. Tuhan pelihara. Yang dia pelihara saya ingatkan lagi, makan dan minum. Asal ada makan dan minum cukup. Kita semakin berat hidup ini karena ada yang lain yang Anda merasa tidak cukup. Yang lain itu mungkin kelihatannya Tuhan tidak urus. Karena yang Tuhan urus adalah yang penting hidup saudara. Yang penting hidup saudara. Nafas saudara itu penting buat Tuhan. Jadi yang kedua, alasan kenapa kita bangga kepada Tuhan, wonderful Jesus, karena dia tidak dapat disejajarkan. Yang terakhir, wow. Selanjutnya dari Mazmur 40:5, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Apa itu? Akan kebesaran Tuhan. Akan Tuhan yang tidak bisa disejajarkan. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Memang ada kata begini, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ya, if I try to result all your wonderful deeds, I will never come to the end of them. Jadi dikatakan bahwa harusnya kata tetapi ini, saya coba studi sebentar bahasa aslinya. Kata tetapi harusnya juga bisa dicantumkan, bisa tidak dicantumkan. Ya, dia cuma bilang begini, harusnya nggak ada kata tetapi. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. I will never. Aku tidak akan pernah bisa menghitung kebesaran dan kehebatanmu Tuhan. Tapi aku mau memberitakan dan mengatakannya. Jadi yang ketiga adalah alasan kita bangga kepada Tuhan yang hebat dan luar biasa adalah karena kita mendapat kesempatan untuk memberitakan dan mengatakannya. Memberitakan lewat sikap kita, memberitakan lewat perbuatan kita. Coba garis bawahi kata perbuatan kita. Lewat kasih kita, lewat kepedulian kita. Setiap minggu gereja kita mendapat kesempatan, ada aja yang Tuhan buka untuk kita tolong. Ya, saudara bisa cek pada bendahara lewat rekening perpuluhan misi Rock Hill kita. Kita menebar berkat kepada hamba-hamba Tuhan sederhana. Orang-orang yang kesulitan, hamba-hamba Tuhan yang kesulitan kehidupannya. Tapi Tuhan pakai kita untuk datang. Sekarang pun dalam perjalanan saya untuk menyiapkan firman Tuhan ini, saya mendapat kabar ada sebuah panti asuhan sederhana yang membutuhkan pertolongan karena terpengaruh oleh situasi wabah hari-hari ini. Jadi ada banyak anak-anak
di panti asuhan ini yang kesulitan untuk bisa dipenuhi kebutuhan mereka. Karena panti asuhannya pun mengalami kesulitan. Kenapa? Donaturnya juga mengalami kesulitan. Bukan di Balikpapan, di luar Balikpapan. Dan saya sedang menimbang untuk memberkati panti asuhan ini. Betapa bahagianya Rock Balikpapan untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan senyum kepada orang lain. Saya pernah bilang, saudara ingat, kita dikatakan diberkati bukan hanya karena apa yang kita dapatkan, tapi kita diberkati dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Kita diberkati Tuhan. Kalau cuma dapat, kita ngaku diberkati. Kita tidak beda sama orang di luar sana yang tidak punya Yesus. Tapi bedanya, kita dikatakan diberkati dari berapa banyak orang yang bisa tersenyum oleh karena berkat yang kita sebarkan. Dan saya bersyukur berarti Rock Balikpapan adalah umat yang diberkati. Karena hampir tiap minggu kita menyebarkan senyum, menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang yang layak untuk ditolong dan dibantu. Khususnya hamba Tuhan misi. Oke, satu lagi saya dapat kabar ada sebuah perintisan gereja sederhana di Papua. Hamba Tuhannya baru diberkati sebidang tanah. Dan ternyata dia bergumul untuk bisa menyelesaikan tanah tersebut. Ya, tanah tidak besar, tapi dia harus bayar. Saya dapat informasi itu. Entah kenapa ya, Tuhan tuh bisa memberikan banyak informasi hari-hari ini. Dan saya minta kepada bendahara, berkati lagi. Ya, hamba Tuhan sederhana ini, kebetulan saya kenal. Karena saya kenal makanya saya percaya diri untuk memberkati karena saya ngerti integritas beliau. Dan saya mau kasih catatan buat Bapak Ibu, semua yang kita bantu adalah orang-orang yang tidak pernah minta kepada kita. Tidak pernah minta kepada kita. Sekali lagi, tidak pernah minta. Ya, kalau peminta-minta mendingan jangan deh ya, biar berharap pada Tuhan saja. Tapi mereka tidak pernah minta, mereka berharap pada Tuhan dan Tuhan yang menggerakkan kita untuk melihat mereka. Selamat saudara, kita punya wonderful Jesus, ya. Tuhan yang hebat dan Tuhan yang luar biasa. Bangkit, tersenyumlah, ini sudah mau akhir tahun, jangan tenggelam dalam sakit hati, sedih, ketakutan akan hari esok. Ayo ya berusahalah. Ya, ada banyak keringat keluar memang. Mungkin kita merasa malu, enggak apa-apa ya. Kita tidak mempermalukan Tuhan. Justru mempermalukan Tuhan ketika kita lebih banyak tangan di bawah kepada orang lain, minta sana, minta sini. Enggak, berharaplah pada Tuhan. Walaupun kita kelihatan cuma jalan kaki, tapi kita mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia. Walaupun Tuhan bisa pakai manusia untuk memberkati kita. Tapi pandang Tuhan, tersenyumlah, jadilah sehat, imun tambah kuat, dan kita punya kesempatan untuk apa? Memberitakan dan mengatakan akan kebesaran Tuhan. Dia tidak bisa dibandingkan. Dia hebat dan luar biasa. Dia punya rencana yang mulia dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Yuk Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba berdoa kepada keluarga besarku yang mengikuti ibadah ini. Saudaraku di dalam Tuhan, mereka tidak pernah menyerah di dalam iman mereka. Justru saat ini mereka bertambah maju dalam iman, bertambah maju dalam sukacita, makin bangga kepada Yesus. Bapa, dengan demikian kehidupan mereka jauh lebih sehat, jauh lebih berbahagia, dan mereka mendapat kesempatan lebih banyak lagi untuk memberitakan Yesus lewat kehidupan mereka, lewat perbuatan mereka, dan lewat segala pengalaman kehidupan mereka yang mungkin tidak mudah, tapi menceritakan akan kebesaran Tuhan. Oleh karena mata mereka yang selalu tertuju kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Dan aku berdoa Tuhan, mengangkat tangan kepada seluruh keluarga besar Rock Balikpapan. Dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh hidup di dalam sukacita yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Sukacita yang cuma Tuhan yang bisa berikan, yaitu karena mereka bangga kepada Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah gagal memelihara mereka, melindungi, menyertai, dan memelihara mereka secara ajaib. Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan mujizat yang hebat. Amin Tuhan, akan terjadi mujizat, kuasa-Mu bekerja hebat. Dan dari mujizat itu Tuhan, kami memberitakan Yesus. Dari berkat-Mu Tuhan, kami mau mengatakan akan kebesaran-Mu.
Bahkan tidak hanya mau mengatakannya, oleh karena Engkau memberkati kami, akan makin banyak orang lain yang diberkati Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah meteraikan firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapa dikasih Tuhan. Shalom. Tuhan berkati saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar sebagai makanan rohani kami. Kami percaya kami semua dikuatkan, kami dibangkitkan, iman kami dibangkitkan. Kami bangga punya Yesus, bangga punya Allah yang dahsyat, Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami memberitakan Yesus lewat hidup kami, lewat bisnis usaha kami, Yesus yang diberitakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami, gerejamu, jemaatmu, dilayakkan untuk terima tubuh dan darahmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Saya ingatkan kepada Bapak Ibu kembali bahwa paket perjamuan kudus, anggur dan roti ada tersedia di Rock Center. Bapak Ibu bisa ambil kapan saja setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Masuk aja, ambil sesuai dengan kebutuhan di rumah kita masing-masingnya. Satu paket itu terdiri dari 5 roti dan 5 anggur untuk satu orang selama 1 bulan. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini ada persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari gereja Tuhan, minum dengan ucapan syukur, percaya bahwa darahnya memulihkan hidupmu. Darahnya menyembuhkan sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salibmu. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu menyertai kami sampai saat ini. Tuhan masih menjaga, melindungi, bahkan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hidup kami akan disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, dan lewat hidup kami Kristus dinyatakan, Kristus diberitakan. Sekarang kita angkat tangan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia akan pulih dari pandemi COVID-19, akan pulih ekonominya, sebab pemimpin kami diurapi Tuhan. Pak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin diurapi Tuhan, diberikan kekompakan supaya mereka bisa bersama-sama bekerja memulihkan keadaan Indonesia saat ini Tuhan. Terima kasih Pak, para menteri, kabinet kerja, mereka sama-sama bersinergi untuk terus bekerja dengan
giat untuk memulihkan ekonomi, untuk memulihkan keadaan kesehatan COVID-19, pandemi COVID-19. Dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh pemimpin di daerah, mulai dari gubernur sampai ke wali kota, camat, bupati Tuhan. Semuanya diberikan kekuatan, mereka bisa bertindak dengan tegas supaya semua warganya Tuhan, warga negara Indonesia berdisiplin menegakkan protokol kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa ketika kami disiplin menerapkan protokol kesehatan, maka penyebaran COVID-19 akan segera diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kota kami juga Balikpapan akan segera pulih dari pandemi COVID-19. Perekonomianya juga mulai berjalan secara normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami percaya bahwa pemimpin kami, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota diurapi Tuhan untuk terus bekerja keras untuk memulihkan keadaan di kota kami Balikpapan Tuhan. Terima kasih dan bersyukur pilkada sudah berjalan dengan lancar, damai, sejahtera semuanya. Dan kami percaya pemimpin yang terpilih akan memimpin Balikpapan 5 tahun ke depan dengan hikmat dan kekuatan daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa untuk bangsa dan negara ini. Sekarang kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu Tuhan, jemaat Rock Balikpapan. Dari yang paling muda sampai yang paling senior Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit, sedang terbaring, lemah, di rumah atau di rumah sakit Tuhan. Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih para pemimpin di gereja ini. Mulai dari gembala kami Pak Herold dan juga keluarganya. Para gembala-gembala, para diaken Tuhan. Kami semua dalam pengurapan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sekarang kami angkat handphone kami karena kami akan memberi secara virtual lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami Tuhan. Kami beri persembahan syukur. Kami mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi sebagai ekspresi cinta kami kepadamu Tuhan. Dan kami memberi dengan cinta kepadamu. Dan kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur dan kemuliaan bagi namamu saja. Kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Sama-sama kita ucapkan 3 kali dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa protokol kesehatan tetap ditegakkan. Pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati demi
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.